Bukannya menjadi pelindung keluarga, di Kapuas, Kalimantan Tengah, seorang ayah justru menjual anak remajanya kepada pria hidung belang. Korban yang baru berusia 14 tahun dititipkan kepada seorang muncikari yang menjualnya melalui aplikasi pesan singkat. Ironisnya lagi, pelaku ternyata lulusan pasca sarjana dari universitas terkemuka di Mesir. Polisi menggerebek sebuah penginapan di kota Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Kamar ini diduga menjadi lokasi transaksi prostitusi online anak di bawah umur. Yang mengejutkan, dalam video amatir ini polisi mendapati seorang ayah tengah menemani anaknya yang akan dijual kepada pria hidung belang. Setelah ditangkap dan diinterogasi, polisi menangkap pria lain yang menjadi mucikarinya. Mereka mengaku menjual korban berusia 14 tahun Rp600.000 melalui aplikasi pesan singkat. Anak ini berusia 14 tahun dan sudah sejak 2 tahun yang lalu sebelum pandemi sudah mulai dieksploitasi oleh orang tua kandungnya sendiri ya, untuk melayani kebutuhan seksual dari para pria hidung belang. Faktor ekonomi jadi alasan pelaku menjual anak. Ironisnya, pelaku berpendidikan tinggi. AS lulusan pasca sarjana di sebuah universitas terkemuka di Mesir. Betul, sampai lulusan luar negeri? Betul itu. Kapan belajar di Kairo? Kita yang pertama angkatan 79, ambil S1-nya 79, keluarnya 85. Kalau itu sampai punya biaya bisa pergi ke luar negeri kan, bisa belajar di sana. Hah? Itu waktu ada keluarga kita maksudnya. Polisi menyita uang tunai Rp550.000, telepon genggam dan 1 unit motor sebagai barang bukti. Keduanya terancam 10 tahun penjara. Di Majalengka, sebaliknya seorang ibu tega menjual anak kandungnya ke pria hidung belang dengan tarif Rp300 hingga Rp500.000. Pelaku merupakan muncikari yang juga menawarkan prostitusi di media sosial dengan menyewakan kamar di rumahnya. Wanita 40 tahun ini ditangkap aparat Polres Majalengka setelah dilaporkan warga karena menjadi mucikari prostitusi online. Ironisnya, selain menawarkan sejumlah perempuan muda, pelaku juga turut menjual anak kandungnya sendiri ke pria hidung belang. Selain beroperasi melalui media sosial, pelaku juga menggunakan kamar di rumahnya untuk pelayanan dengan tarif Rp300.000 hingga Rp500.000. Uang hasil prostitusi ini digunakan pelaku untuk berfoya-foya. Menawarkan wanita tunasusila secara daring. Tempat tinggal pribadi disediakan satu kamar untuk memuluskan kejahatan prostitusi tersebut. Dan yang menarik kembali ketika kita datang TKP mengamankan salah satu wanita tunasusila bersama dengan pasangannya. Setelah kami gali, ternyata kebetulan itu adalah anak kandungnya sendiri. Jadi memang tersangka ini di samping menjajakkan wanita-wanita lain juga termasuk anaknya juga ditawarkan. Akibat perbuatannya, ibu yang tega menjual anak kandungnya ini mendekam di sel tahanan Polres Majalengka dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Seorang anak durhaka di Palembang, Sumatera Selatan tega memukul wajah ibu kandung hingga 2 giginya rontok. Pelaku marah kepada korban karena tidak diberi uang untuk membeli rokok. Rahmat Sulaiman sudah bukan anak-anak lagi. Di usianya ke-24, ia masih menggantungkan hidup kepada orang tuanya. Karena ketidakmandiriannya, ia pun berurusan dengan hukum. Kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi setelah pelaku minta uang Rp6.000 kepada korban untuk membeli rokok. Namun, karena korban menolak, keduanya lalu terlibat cekcok. Korban kesal karena pelaku sebelumnya juga bertengkar dengan adiknya. Tersulut emosi, pelaku memukul wajah korban 5 kali hingga giginya patah. Pelaku dikenal temperamen, apalagi jika kemauannya tidak dituruti. Ini saya kan mau minta uang rokok kan sama ibu kan. Berapa?
6.000. Ya lama nggak dikasihnya kan, ke depan belakang. Jadi ibu tuh kayak mau marah, ibu saya sama saya kan. Pas dia marah, jadi saya marah juga sama dia. Memukul ibunya bagian wajah sehingga sangat keras pukulannya sehingga patah gigi ibunya ini 2 di bagian. Memang mukulnya pakai tangan, keras sekali. Rahmat Sulaiman tak akan bisa lagi jadi anak manja karena ia akan menghabiskan hari-harinya di penjara dengan ancaman hukuman 5 tahun. Masih di Palembang, pemirsa tidak bisa menahan emosi ibunya disiksa. Seorang pemuda menganiaya ayah kandungnya dengan senjata tajam hingga terluka parah. Sang ayah langsung dilarikan ke rumah sakit, sedangkan pelaku meringkuk di penjara. Edi, pria 40 tahun ini terluka parah usai dianiaya anak kandungnya, Oktaprianus. Penganiayaan ini terjadi di rumah korban kawasan Gang Miur, Kalidoni, Palembang. Dengan kondisi kritis, korban lalu dievakuasi warga ke rumah sakit menggunakan mobil bak terbuka. Sementara pelaku yang bersembunyi dalam rumah diringkus polisi yang datang setelah mendapat laporan warga. Polisi juga menyita 1 palu dan senjata tajam yang digunakan pelaku menganiaya ayahnya. Di hadapan polisi, pelaku mengaku peristiwa berawal dari rasa kesalnya, sering melihat ayah kandungnya bertindak kasar pada ibunya. Karena menyaksikan penganiayaan yang terus berulang, pelaku yang sudah tidak mampu menahan emosi dan tidak tega melihat kondisi ibunya, langsung mengambil palu dan senjata tajam yang ada di rumah. Pelaku yang sudah gelap mata lalu menganiaya ayahnya hingga terluka di bagian kepala dan harus dievakuasi ke rumah sakit karena kondisinya yang kritis. Melakukan pembacokan terhadap orang tuanya atau bapaknya. Untuk latar belakang terjadinya pembacokan tersebut, di keterangan si anak, dia sering melihat orang tuanya ini, bapaknya ini mukulin ibunya, sehingga karena mungkin sudah tega, sehingga dia kesal dan langsung membacok orang bapaknya atau melukai bapaknya. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Kalidoni menanti proses hukum akibat perbuatan sadisnya. Sakit hati kerap dimarahi, polisi tewas ditembak keponakan. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Realita.